dengannya itulah dia akan melaksanakan ibadah dan berbuah nantinya adalah akhlakul karimah. Dan untuk itu penting kita untuk selalu berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabb, tambahkanlah aku ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Karuniakanlah aku rezeki berupa kepahaman. Sebab kalau nggak paham bisa sering salah paham. Kita mintanya rezeki dalam arti materi terus, padahal rezeki sungguh merupakan karunia ilahi Rabbi. Kita mohon warzuqni fahman. Jika punya rezeki kepahaman, minta tambah ilmu. Akhirnya kalau kita sudah berilmu, jadilah kita ilmunya ilmu padi. Semakin tawadu, semakin rendah hati. Karena seseorang yang semakin mempelajari ilmu, ketika terus dan terus di atas ilmu ada lagi hikmah. Karenanya yu'til hikmata man yasha. Allah akan berikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Semakin merunduk, semakin tawadu, semakin rendah hati, semakin khauf, rasa takutnya pada Allah dalam artian tunduk patuh. Karena kalau sudah bicara ilmu, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya surat Al-Kahfi ayat yang ke-109, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jikalau lautan dijadikan tinta, kita tahu lautan 2/3 dari daratan. Lautan dijadikan tinta, ada daunan semua dari pepohonan, daun-daunnya untuk ditulis ilmu Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, tambah lagi 2 kali lipat, nggak sanggup untuk menulis betapa luasnya keagungan kebesaran ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Apabila yang bertanya tentang ruh itu urusan Allah, Rabb Tuhan. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan tiadalah kita diberikan ilmu melainkan hanya sedikit saja. Kembali penting kita pelajari, dalami berupa ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai renungan fajar kali ini, maka ada 4 tingkatan ilmu. Yang pertama, ilmu yakin, ya. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, haqqul yakin. Dan yang keempat, isbatul yakin.
ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, isbatul yakin. Sebagai contoh, saat kita mengatakan ini loh buah jeruk, kalau hanya mengetahui buah jeruk belum dikupas, itu namanya baru ilmu yakin. Seperti apa? Buka kulitnya, kelihatan tuh buah jeruknya. Oh, itu baru ainul yakin, kelihatan. Agar menjadi hakul yakin, dicoba jeruknya, dicicipi, udah merasakan. Itu namanya hakul yakin. Rasanya seperti apa? Sulit dilukiskan. Wah, itu sudah isbatul yakin. Nah, karenanya kenapa al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samar, ilmu tanpa amal seperti pohon yang tak berbuah. Kalau ingin merasakan nikmatnya ilmu, diamalkan. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, yang dengannya niscaya Allah akan mengangkat derajat ke maqam yang lebih tinggi. Baru ilmu yakin. Kemudian dicoba, didalami lagi, dipraktekkan. Bangun tahajud, udah mulai terbuka. Dan sebelumnya ada yang mengatakan, saya kalau tahajud coba deh. Iya ya, mereka bersahaja, mereka biasa saja, tapi nampak tenang. Oh, ada buah dari tahajudnya di keheningan malam saat ngantuk dia berdiri, ruku, sujud. Akhirnya mulai dia lakukan, baru dia merasa, nikmat tahajud, terus asik, mulai sampai hakul yakin. Nah, jadi penting kita bukan hanya menjalani beribadah yang dilandasi ilmu, misalkan bukan hanya sebatas syariat, tapi masuk ke dimensi hakikat. Artinya ambil masuk ke dimensi hakikatnya, rasakan langsung. Jangan sampai ilmu yang kita jalankan tidak terasa indahnya, tidak terasa nikmatnya. Untuk itu penting kita bukan hanya sekedar mengetahui, namun di balik itu kita dalami lagi, mohon senantiasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami senantiasa dari sisimu, jadikan segala urusan kami dalam bimbingan petunjukmu. Semoga jangan pernah henti kita untuk selalu belajar,
belajar dan belajar. Sungguh indah kalau kita belajar menuntut ilmu pada orang yang telah menjalankan ilmu tersebut. Ayo anak-anak berenang. Pak gurunya sudah pandai berenang, bukan hanya teori berenang. Ayo kita push up, Pak gurunya sudah mencontohkan push up. Artinya perlu mencari guru yang sudah menjalankannya. Itulah sebabnya Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, sama-sama hafal kita insyaallah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik. Rumusnya, syaratnya 3. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Agar bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka liman kana yarjullah, siapa yang berharap perjumpaannya dengan Allah. Artinya dia kenal dirinya, kenal Allah, dia mantap tauhidnya, lillah karena Allah, billah dengan Allah, ma'allah bersama Allah, hidupnya senantiasa bismillah, alhamdulillah atas nama Allah, yang dipuji hanya Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir. Puncak hari akhir adalah mantap semua ialah Allah, wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, yang ditujunya pun hanya Allah. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa banyak terpaut zikirnya, terpaut hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala.